Gitu. Dan SK ini kan bilang habis 1,8 M kasus dengan saya, itu habisnya kemana aja? Kok bisa naik sidik? Anda habisnya kemana saja? Sama ini saksi. Masalah saksi, dia beritakan di semua media bahwa dia punya saksi makeup artis. Cek cek. Tes. Cek cek aman. Bang, gimana untuk pemeriksaan hari ini? Pemeriksaan ketiga ya berarti? Ini pemeriksaan nggak tahu pemeriksaan berapa ini, nggak kita hitung masalahnya. Yang pertama tadi sekitar jam 9 atau jam 10 pagi kita melakukan pemeriksaan dulu terhadap laporan Pak Kevin sebagai pelapor. Dan puji Tuhan sudah dikeluarkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Artinya perkara Pak Kevin sudah naik ke tahap penyidikan dari lidik kepada sidik. Itu yang pertama. Terus yang kedua terhadap LP-nya Bu SK, kita sudah menghadiri panggilan ke pihak Polres Bogor unit 4 Jatandras. Jadi sehubungan dengan yang menyatakan kami mangkir itu, itu kayaknya tidak profesional lah statement itu. Jelas bahwa kami sudah menentukan waktu dengan unit 4 Polres Bogor untuk pemeriksaan Pak Kevin hari ini. Jadi tidak ada kata mangkir, itu nggak ada. Wong surat resminya udah kita tujukan kok gitu, nggak ada kata mangkir. Dan Pak Kevin sudah memberikan keterangan dari panggilan tersebut dan semua berjalan dengan baik. Namun perlu satu hal yang mau disampaikan tadi, kata Pak Kevin, kita tidak diperlihatkan, sampai sekarang kita belum diperlihatkan bukti konkret di mana Bu SK ini dianiaya oleh Pak Kevin. Sampai sekarang dari unit 4 Jatandras Polres Bogor sampai sekarang belum menunjukkan bukti konkret kepada kami bahwa telah terjadi dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh Pak Kevin kepada Bu SK sampai sekarang. Kalau untuk selanjutnya apa nih Bang kira-kira? Apa ada pemeriksaan lanjutan lagi? Kalau untuk ini tahapan selanjutnya tentu kami serahkan semuanya Pak kepada Polres Bogor, baik unit 1 yang memeriksa perkara Pak Kevin maupun unit 4 yang memeriksa perkara Bu SK. Kami serahkan semuanya kepada Polres. Mau minta pendapatnya juga Bang terkait semalam pihak sana juga mengadakan respon yang mengatakan bahwa beberapa hari lalu Kak Kevin juga kan melaporkan ke LPSK dan Komnas HAM, dan dia juga mempertanyakan urgensinya sendiri ke Komnas HAM itu seperti apa sih, itu gimana mungkin? Yang pertama, yang namanya laporan itu kan sifatnya hak ya, jadi boleh dipakai boleh tidak. Kebetulan Pak Kevin telah menggunakan haknya sebagai warga negara Indonesia. Jadi kalau masalah urgensinya, saya pikir nanti itu biar menjadi kewenangan dari setiap instansi, baik LPSK maupun Komnas HAM. Yang jelas itu adalah hak warga negara, dan Pak Kevin warga negara Indonesia dan dia sedang menggunakan haknya, dan itu diakomodir oleh negara. Jadi no problem di situ. Oh ya, di sana juga pihak SK membawa salah satu korban yang dimana mengatakan juga salah satu korbannya Kak Kevin juga. Nah, itu langsung ke personalnya nih. Itu kan ke personal tuh. Korban apa ini? Di mana pihak SK itu mengatakan kalau itu merupakan salah satu korban Kak Kevin yang mengalami kekerasan dan pelecehan seksual. Ya tunjukkan buktinya lah. Silakan buat laporan kalau ada. Tidak terbukti saya lapor balik. Selesai kok, simpel. Jadi Kak Kevin juga nggak ngerasa ya kalau ada korban lainnya gitu? Ya faktanya saya tidak ada memukul SK sama sekali.
Saya datang ke Polres Bogor unit 4, bukan baru satu kali, ini sudah datang lagi. Nah, SK ini selalu bilang, bukti video sudah diserahkan ke Polres Bogor unit 4. Bukti video sudah dipercayakan sepenuhnya, berarti kan SK ini berlindung di sini, dia percayakan semuanya. Tapi faktanya ketika saya datang ke sini ditunjukkanlah bukti video. 2 menit. Video itu 2 menit dan tidak ada pemukulan saya ke SK. Pertanyaan saya, tidak ada tindak pidana, kenapa naik sidik? Gitu. Dan SK ini kan bilang habis 1,8 M kasus dengan saya. Itu habisnya kemana aja? Kok bisa naik sidik? Anda habisnya kemana saja? Sama ini saksi. Masalah saksi, dia beritakan di semua media bahwa dia punya saksi makeup artis sama kru. Padahal faktanya bahwa tidak ada makeup artis tersebut. Tidak ada. Kru memang ada. Menurut dia melampirkan seorang saksi kru. Tapi sampai sekarang masih tidak tahu kru itu siapa. Tapi yang jelas untuk makeup artis tidak ada sama sekali. Ya, simpelnya sih itu saksi palsu lah. Ya. Karena full video akan menjawab semuanya. Tapi di saat di TKP-nya sendiri, apakah banyak orang, ada saksinya juga atau gimana? TKP-nya itu di kamar hotel lokasi syuting, tertutup, pintu tertutup, gorden tertutup, semua jendela tertutup, cuma ada saya, adik saya, dokter yang menganiaya saya. Ketika setelah penganiayaan, adik saya juga panggil security. Security masuk, pintu juga tertutup. Jadi di full video, angle-nya tuh kamera master tuh jelas. Tidak ada makeup artis, tidak ada kru syuting. Jadi saya pastikan itu semua saksi palsu. Tidak ada celah lah buat orang lain mengintip ataupun menyaksikan kejadian tersebut selain yang di dalam ruangan. Nah sekarang ini kan dia memberikan saksi palsu. Bukti video kita ada full, sudah diserahkan ke Polres Bogor. Berarti kan Polres Bogor sudah mengetahui faktanya. Simpelnya itu seperti itu aja. Oke, berarti kelanjutannya apalagi nih Bang setelah pemeriksaan? Mungkin kalau dari upaya hukum, tadi kami baru mendapatkan satu bukti hukum lagi yang Pak Kevin baru berikan ke kami per hari ini. Ini tanggal 28 ya, 28 Oktober ya, Yes. 2022. Tadi saya mau menyampaikan sedikit ini. September. SPDP baru kami terima per hari ini tanggal 28 September 2022. Itu dulu yang pertama. Lalu yang kedua, Pak Kevin baru menyatakan bahwa ada rekaman yang pada prinsipnya menguatkan laporan kami di Propam Mabes Polri. Ya, ada semacam kode-kode begitu. Nanti kami akan dalam waktu dekat kami akan lampirkan itu ke Propam Mabes Polri sebagai bukti tambahan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, nanti kami juga coba akan berkonsultasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi sehubungan dengan bukti baru itu, apakah bisa kami adukan ke KPK atau tidak. Jika memang nanti ada lampu hijau dari KPK, maka kami akan menggunakan hak Pak Kevin sebagai warga negara Indonesia mengadukan atas bukti baru tersebut ke KPK. Kenapa KPK Bang? Ya karena itu ada indikasi suapan di situ. Oh, Ada suapannya. indikasi. Tapi nanti kami akan pelajari. Ada lagi? Ada lagi? Oke, cukup. Terima Cukup? kasih Bang. Ya, terima kasih. Oke Bu, untuk yang pertama mungkin gimana Bu untuk pemeriksaan saudara KH hari ini? Alhamdulillah pemeriksaan pada hari ini saudara KH dari penyidik Satreskrim berjalan baik dan lancar. Hasil pemeriksaan hari ini seperti apa Bu? Pemeriksaan hari ini yaitu pemeriksaan meminta keterangan dari saudara KH untuk dinaikkan prosesnya sebagai proses penyidikan. Kira-kira setelah ini apa ada pemeriksaan lanjutannya Bu? Pemeriksaan selanjutnya mungkin nanti setelah ada gelar perkara, diadakan gelar perkara, yang mana gelar perkara tersebut ntar dulu deh. Apa Ntar dulu, tag dulu. Apa akan ada pemeriksaan selanjutnya Bu dan kapan waktunya? Pemeriksaan selanjutnya
nanti akan dilaksanakan setelah gelar perkara, yang mana gelar perkara tersebut untuk menindaklanjuti, di mana di situ digelar terpenuhi atau tidak terpenuhinya masuk dalam tindak pidana yang mana dijelaskan pada pasal 182 KUHP. Oke. Setelah tadi menjalankan pemeriksaan, kira-kira ada bukti atau fakta baru nggak boleh ditemukan? Pada pemeriksaan hari ini, saudara A memperlihatkan video kepada penyidik Satreskrim, yang mana video tersebut telah diserahkan ke penyidik pada saat saudara K sebagai pelapor di unit 1 Satreskrim. Oke, aman ya? Oke. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Banyak Bu. Yuk. Bu, apa akan ada pemeriksaan selanjutnya? Pemeriksaan akan dilakukan nanti setelah gelar perkara, yang mana gelar perkara tersebut akan ditentukan terpenuhi atau tidak terpenuhinya suatu tindak pidana yang dijelaskan pada pasal 184 KUHP.